Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Halo, halo, selamat malam. Yang baru bergabung ada Kak Mel siapa ini? Ya, kita hari ini ingin ngupas sesuatu yang menarik. Jadi malam ini kita ingin membongkar sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadi kalau teman-teman hari ini gabung terus kemudian ingin tahu gimana caranya membangun usaha gitu ya, tapi modalnya relatif kecil, cuma 350.000 gitu. Maka Anda berada pada tempat yang benar. Karena kita ingin membongkar sesuatu yang luar biasa yang mungkin tidak ada teman-teman dapatkan di tempat lain. Karena kita ingin membongkar gimana caranya membuat atau menjadi juragan fried chicken gerobakan. Nah, kita ingin bongkar gimana caranya jadi juragan fried chicken gerobakan, tapi modalnya hanya 350.000 rupiah saja. Gila nggak tuh? Ya. Selamat bergabung yang baru bergabung. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Kita lagi ngobrol santai ini. Ngobrol santai gimana caranya membuka usaha fried chicken ya, atau kalau kalian saat ini bingung nih ya, yang baru bergabung yang saat ini bingung nih, pengen usaha tapi mentok, pengen usaha tapi bingung, pengen usaha tapi nggak punya modal banyak, gimana mau bangun usaha, wong saya aja misalkan gajinya aja itu UMR, gajinya di bawah UMR. Nah, ini tempat yang tepat sekali untuk Anda belajar gimana caranya menjadi juragan fried chicken gerobakan, tapi modalnya cuma 350.000 rupiah. Dan yang mau saya share itu ini bukan cerita fiktif ya, bukan saya lagi membual gitu. Tapi ini yang saya share teman-teman nantinya malam hari ini itu sesuatu yang sudah saya kerjakan, yang saya lakukan sendiri, pengalaman saya sendiri gimana caranya membangun usaha fried chicken gerobakan. Ingat ya, ini gerobakan ya. Modalnya mulai 350.000 rupiah. Anda nggak salah dengar, jelas banget ini ya. Dan itu nanti akan teman-teman dapatkan, akan kita kupas satu persatu. Langkah-langkahnya gimana? Ya, sharing ini gratis ya teman-teman ya. Kita pengen ngobrol itu ya. Yang baru bergabung saya sapa dulu deh. Yang baru bergabung ada siapa nih? Kak Ziadar, selamat bergabung Kak Ziadar. Ada Caca, ada Katra ya, selamat bergabung, selamat malam. Kita lagi pengen membongkar sesuatu yang luar biasa. Sebelum kita membongkar itu, saya ingin tahu nih di tempat teman-teman itu gimana ini malam apa ya namanya ya sekarang, malam 17-an nih. Malam 17-an gimana kabar di sana? Apakah sedang kumpul-kumpul? Apakah sedang makan-makan? Apakah sedang lagi bikin makan besar gitu ya untuk warga gitu, rame-rame? Ataukah hanya Anda tetap di rumah gitu, ataukah Anda tetap di rumah gitu? Coba berikan komentar dong ya sebelum saya ngobrol panjang lebar, karena topiknya nanti menarik banget teman-teman. Jarang saya tuh ada orang mengupas ini, karena di bangku kuliah pun nggak akan ada, karena ini sesuatu yang memang berasal dari pengalaman saya pribadi, gimana caranya saya itu membangun usaha fried chicken gerobakan. Itu mulainya real dari 350.000 rupiah. Dan itu sudah pakai gerobak jualannya. Gila nggak? Ya. Mungkin teman-teman nggak begitu ngerti ya. Kak Mila, Kak Kila, gitu. Kak Kila, Kak Atemi, ya. Selamat bergabung yang udah bergabung. Dari mana saja ini? Teman-teman kira-kira lagi ngapain nih? Kayaknya lagi ada yang bikin sega kuning apa sih? Nasi kuning ya. Ada yang bikin nasi kuning, ada yang lagi kumpul-kumpul atau kumpul keluarga gitu ya. Atau lagi nyate karena malam hari ini malam tirakatan. Di tempat saya juga iya tuh. Dan saya pribadi juga ini baru pulang dari Semarang. Dan untuk teman-teman semuanya, saya tetap aktif, tetap live malam ini untuk sharing pada teman-teman gimana caranya membangun usaha fried chicken gerobakan ya.
gimana caranya membangun usaha fried chicken gerobakan, modalnya cuma Rp350.000. Dan bukan hanya itu teman-teman, nanti teman-teman juga akan saya bagikan sebuah e-book ya, buku digital seperti ini, buku digital. Ini nanti akan saya kasihkan kepada teman-teman gratis ya. Sekali lagi, buku ini, buku e-booknya ya, e-booknya nanti akan saya bagikan kepada teman-teman semuanya yang komen mau. Nah, yang komen mau itu nanti akan saya kasih e-book ini secara cuma-cuma. Nah, silakan coba ketik mau dulu nih. Ketik mau, yang mau nanti akan saya kasih e-book ini secara gratis ya, secara gratis. Nanti akan dibantu sama tim kami ya. Nanti teman-teman tinggal ketik mau saja gitu. Nanti akan kita kirimkan gitu e-booknya ya. Nanti akan kita kirimkan e-booknya ini, e-book ini secara gratis ke teman-teman. Jadi teman-teman selain ngikutin live saya, selain kita sharing-sharing malam ini, nanti teman-teman juga bisa baca-baca di buku digital ini. Gitu. Jadi bisa ngupas tuntas. Yang dipelajari di sini apa aja? Yang dipelajari itu ada banyak hal. Yang pertama ada strategi gimana caranya merubah mindset. Nah, merubah mindset teman-teman, pola pikir teman-teman yang selama ini mungkin terkurung atau terkungkung dalam sebuah kata-kata dilematis ya. Hari gini kalau misalkan mau buka usaha, kalau nggak ngutang nggak mungkin bisa. Nah ini apa namanya, opini-opini sesat menurut saya seperti itu. Hari gini kalau misalnya ingin punya usaha, apalagi modalnya sampai besar gitu, untuk gerobakan aja itu rata-rata gerobak aja beli 5 juta, 10 juta, 15 juta gitu. Ini mana mungkin modal cuma 350.000. Makanya hari malam ini saya ingin sharing sama teman-teman semuanya, strateginya bagaimana, caranya bagaimana. Dan sekali lagi saya menyampaikan ini, saya itu bukan hanya sekedar bilang, oh itu kan teori, itu kan cuman ada dalam buku. Enggak, ini justru saya menulis buku ini karena ini adalah pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya, sekali lagi saya katakan, pengalaman pribadi saya membangun usaha fried chicken gerobakan mulai dari nol itu dengan modal Rp350.000 ya. Dan bukan hanya satu cabang, setelah itu kita nambah cabang lagi, tambah cabang lagi sampai menjadi skala resto. Modal awalnya berapa? Rp350.000 ya, itu teman-teman. Makanya saya bongkar itu di sini. Ini ibunya juga saya bagikan gratis 17 Agustus ya. Besok 17 Agustus ini saya ingin bagi-bagi ilmu, sharing materi. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi teman-teman. Ya. Oke, silakan teman-teman yang baru bergabung, ada Kak Sunia. Selamat bergabung Kak Sunia. Kak Biko, silakan selamat bergabung. Ya, nanti yang teman-teman yang ingin mendapatkan e-booknya ini mau nggak? Mau nggak sih kasih gratis, mau nggak? Kita kasih e-book ini gratis, mau nggak? Kalau nggak mau kita simpan lagi. Kalau mau silakan ketik mau. Nanti akan kita bantu ya. Nanti akan kita bantu. Silakan teman-teman nanti cek di tempatnya masing-masing. Nanti boleh sampaikan ini ya. Nanti akan kita bagikan ini gratis, nggak bayar, gitu. Beneran apa nggak bayar? Beneran. Saya nggak pernah bohong ya. Gitu. Ada apanya nih ya, putih-putih ya. Ya, oke teman-teman yang baru bergabung silakan bergabung. Kita ingin membongkar sesuatu yang luar biasa, gimana caranya menjadi juragan fried chicken gerobakan ya. Sekali lagi saya ulang lagi, gerobakan ya, bukan cuman pakai meja rumah terus kemudian ditutupin sama kain ala kadarnya, enggak ya. Bukan hanya sekedar cuman pakai apa namanya itu aplikasi, juga bukan. Ini real, jualan real, itu modalnya cuma Rp350.000. Teman-teman itu bisa belajar melalui buku ini, melalui buku digital ini. Dan ini saya bagikan kepada teman-teman gratis, nggak bayar. Yang sebelumnya udah pernah ikut live-nya, udah pernah ikut sharing-sharingnya, mau tanya-tanya boleh. Mau tanya-tanya boleh.
Kalau beli buku fisiknya gimana caranya? Buku fisiknya belum kita cetak ya teman-teman ya. Ini Kak Sherly ya. Kalau mau beli buku fisiknya gimana caranya gitu. Tapi kalau misalkan tertarik untuk, kalau nanti banyak yang tertarik untuk buku fisiknya, boleh nanti chat aja ya. Boleh nanti chat aja, nanti kita bantu. Kita coba hitungkan. Gitu ya. Begitu. Itu teman-teman. Itu Kak Sherly. Kak Sherly udah pernah mengikuti ya? Udah pernah mengikuti. Kalau udah pernah ikutin, silakan mau tanya-tanya lagi boleh. Mungkin kemarin ada beberapa hal yang belum ditanyakan, karena kemarin pertanyaan itu banyak. Pekan kemarin itu yang tanya banyak, tapi kita waktunya terbatas, jadi banyak yang nggak kejawab gitu. Oke, saya ingin membongkar beberapa hal ya yang ada di e-book ini. Strateginya gimana? Gitu. Strategi untuk mencari apa, untuk kalau teman-teman punya modal cuma 350.000 gitu. 350.000. Selamat bergabung dulu Pak Kak Rudi, Kak Safia ya, Kak Adrina, Kak Saspuji ya, selamat bergabung. Kak Sunia, selamat bergabung. Kita lagi bongkar sesuatu yang menarik ini, sesuatu yang bikin teman-teman itu pasti merasa klik banget. Karena ini kaitannya untuk teman-teman bisa mendapatkan peluang usaha. Nah, teman-teman nanti bisa mendapatkan income tambahan. Nah, apalagi sekarang itu katanya itu ekonomi sulit. Nah, bahan baku lagi pada naik. Terus apa lagi nih? Terus kemudian kerjaan susah. Banyak PHK gitu ya. Di kota besar aja sekarang itu tercatat di Indonesia tahun 2026 kuartal awal itu tercatat ada 32.000 PHK. Nah, mau di kemana itu orang-orang yang di PHK gitu ya. Maka saya datang hari ini, malam ini tuh ingin memberikan sebuah peluang kepada teman-teman yang mau belajar. Kepada teman-teman yang mau belajar. Gitu. Ya, kita belajar di sini. Kita nanti juga mau bagi-bagi e-book gratis tanpa bayaran sama sekali. Syaratnya satu, ayo aktif, ayo ngobrol, ayo kita sharing-sharing. Ya, nanti kita bongkar semuanya satu-satu. Oke, yang udah bergabung, terima kasih udah bergabung. Ayo sekarang kita langsung mulai aja, kita bongkar satu-satu. Apa aja yang mau kita bongkar? Yang pertama, kita akan membongkar terkait mindset. Mindset seorang yang ingin buka usaha tetapi modalnya minim, itu harus memiliki mindset yang benar dulu. Benarin dulu mindsetnya. Seperti apa? Contohnya apa? Contohnya mindsetnya itu misalkan teman-teman itu sering dengar ya kata-kata, oh kalau misalkan mau buka usaha berarti itu sebaiknya modalnya pinjam bank dulu. Nah, coba teman-teman, ada yang seperti itu enggak? Ada yang pernah punya pemikiran seperti itu enggak? Kalau mau usaha enggak utang bank, mana bisa gitu. Teman-teman pernah dengar kata-kata seperti itu enggak? Ya. Maka teman-teman, saya sampaikan malam hari ini, kalau teman-teman hanya pingin serius, pingin usaha fried chicken gerobakan tapi punya modal cuma 350.000 rupiah, saya bongkar. Buang kata-kata itu, buang pemikiran itu, buang mindset, buang pemikiran ya bahwasanya kalau mau buka usaha itu harus hutang dulu. Itu dibuang dulu mindsetnya. Ya. Karena kalau udah mikirnya seperti itu, orang itu akan cenderung mencari sesuatu yang gampang. Yang gampang apa? Hutang. Yang gampang apa? Pakai uangnya orang. Yang gampang apa? Pinjem dulu. Yang gampang apa? Menghabiskan sesuatu tapi kita tuh nggak melakukan, nggak menggunakannya dengan sebaik-baiknya gitu. Akhirnya ngawur. Kenapa ngawur? Ya karena otaknya itu biasa dipakai untuk melakukan sesuatu, atau dia pakai untuk lari dari sesuatu yang sebenarnya cukup menantang gitu. Ya, bagi saya punya uang 350.000 ingin diculap menjadi sebuah usaha fried chicken gerobakan itu bukan sesuatu yang mustahil.
Tapi kebanyakan orang meskipun udah tahu ya, meskipun udah tahu, kebanyakan mereka tuh mikirnya cari jalan yang paling mudah, ngutang, ya kan? Padahal hutang itu adalah sesuatu yang pasti dan harus dibayar. Gitu. Nah, sedangkan usaha itu adalah sesuatu ya, bukan sesuatu yang tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan orang usaha sekarang buka usaha, besok langsung untung. Hari ini langsung untung. Bulan depan langsung bisa buat bayar cicilan, belum tentu. Itu. Ya. Jadi untuk apa ya? Untuk apa kita tuh membayar sesuatu ya, membayar sesuatu yang pasti harus dibayar, tapi dengan sesuatu yang belum tentu menghasilkan, yang belum tentu untung di awal-awal jualan, gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Kita maksudnya awalnya seperti itu dulu. Nah, terus lagi itu ada juga kemudian mindset yang lain, itu mindset orang-orang yang berpikir bahwasanya kalau buka usaha itu modalnya harus besar. Oh, itu teman saya kalau kemarin buka jualan usaha fried chicken, itu modalnya 25 juta. Wih, besar banget itu. Berarti kalau misalkan kita ingin buka usaha, ya berarti modalnya harus 25 juta. Enggak gitu konsepnya, teman-teman. Enggak gitu. Ya. Buka usaha itu enggak gitu konsepnya. Kita bisa kok kemudian ingin buka usaha dengan apa yang kita punya, dengan modal yang kita punya dulu. Kita punyanya 200 ribu, pakai 200 ribu. Punya 500 ribu, pakai 500 ribu. Gitu. Punya uang 1 juta, pakai 1 juta untuk bikin usaha. Emangnya bisa? Bisa. Tergantung mindset, pola pikir kita. Kita mau kerja keras enggak? Kita siap enggak? Gitu. Makanya itu semua nanti saya jelaskan di sini nih, di ebook ini nih. Karena kalau saya jelaskan di live-nya ini cuma sekitar 2 jam, belum nanti tanya jawab, teman-teman tanya dan lain-lain, ini nggak cukup waktunya. Ya, makanya nanti teman-teman boleh langsung minta ebooknya, Bang, saya minta ebooknya, gitu, nanti akan kita kasih ebooknya. Gitu. Oh ya, yang belum kenal sama saya Bang Iwan. Saya Bang Iwan, alhamdulillah, saya itu orang yang pertama gitu ya, udah melakukan, saya mempraktekkan sendiri bagaimana caranya saya waktu itu di tengah himpitan ekonomi di tahun 2017 ya, 17 hidupnya udah nggak karu-karuan, punya udah nggak punya apa-apa gitu ya. Waktu itu ada sisa uang 350 ribu, saya tuh bingung mau usaha apa. Dan hampir saya itu nggak jadi buka usaha waktu itu. Nih, gimana saya mau jualan fried chicken nih. Waktu itu skill saya yang saya miliki, pemikiran saya adalah saya ingin jualan ayam goreng. Kenapa kok ayam goreng? Kenapa kok fried chicken? Fried chicken itu teman-teman, target marketnya itu luas. Satu ya, target marketnya luas. Anak-anak doyan nggak? Doyan. Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak Iwan? Nyimak suhu lagi berbagi ilmu. Kak Anto ya, Kak Anto, gimana kabarnya Kak Anto, sehat? Kita lagi sharing-sharing ini. Kak Anto aja ini, Kak Anto. Anto yang mana ya? Anto. Mbak Ika, oke, selamat malam Mbak Ika, gimana kabarnya, sehat? Oke, ada Mbak Mus, ada Mbak Ika ya, Mbak Ika Bolen. Ini juragan bolen masuk nih. Juragan bolen masuk ya. Ini alhamdulillah. Oh, Anto Bro, alhamdulillah, masya Allah. Sehat Kak Anto Bro. Kayaknya lama nggak chat ya. Oke. Ini di sana nggak apa namanya, tirakatan atau malam renungan ini. Sebenarnya tadi malam itu saya sempat mikir kayaknya malam ini nggak live kayak gitu ya. Cuman saya kasihan sama teman-teman yang sudah menyiapkan waktunya gitu ya. Sudah menyiapkan waktunya, tetapi tiba-tiba kita nggak jadi live gitu kan, sayang banget. Jadi saya nggak apa-apa lah.
langsung berangkat aja gitu. Alhamdulillah saya juga baru pulang nih teman-teman dari Semarang, baru pulang tadi maghrib. Terus siap-siap, langsung nyapa teman-teman. Mudah-mudahan malam ini sharingnya itu jelek buat teman-teman. Kayak gitu ya. Ya, yang baru bergabung ada Kak Kastin, ada Kak Yoga, ada Ayu Atika. Ayu Atika dari mana ini ya? Kak Noneng, Kak Eli. Selamat bergabung. Kak Suni ya, sudah bergabung, selamat bergabung. Kita ngobrol-ngobrol. Yang mau tanya-tanya langsung boleh tanya-tanya. Yang ingin langsung dapatkan e-booknya, nah ini bisa langsung dapat e-booknya. Ya, Kak Anto udah dapat e-booknya belum ya? Kalau belum, nanti bisa langsung minta, nanti kita kasih ya, gratis, e-booknya gratis, gitu. Nah, waktu itu kenapa kok saya berpikir, wah kayaknya fried chicken ini gitu? Karena fried chicken itu satu ya. Oh ntar habis sisa biasa lakon terakhiran. Oh iya, lakon terakhiran datangnya ya. Oh, Masya Allah ya. Oke, keren Kanto. Ya, alhamdulillah sibuk, baru pulang dari Semarang, habis ada pertemuan di sana, ngobrol sama teman-teman, terus kemudian langsung siap-siap sharing sama teman-teman. Ya, jadi kenapa kok waktu itu ketika saya lagi jatuh, ini saya sharing ya teman-teman ya, saya cerita ya. Kenapa kok ketika dulu saya pertama kali lagi jatuh tahun 2016-17, saya itu posisinya itu sedang drop, usaha bangkrut, kocar kacir dan segala macam. Kendaraan udah nggak punya, rumah udah nggak punya gitu ya. Oh, pokoknya udah nggak jelas lah gitu. Hutangnya banyak gitu waktu itu. Maka tahun 2017, alhamdulillah, boleh belum bang, boleh dong bukunya. Oh boleh. Nanti tinggal ini ya, tinggal chat, nanti kita kirim e-booknya. Kita lagi bagi-bagi gratis ini ya. Nah, kemudian tahun 2017 saya itu berpikir untuk ingin membuka sebuah usaha. Tapi saya nyari-nyari usaha apa yang untungnya lumayan, yang untungnya marginnya lumayan, tetapi itu menjawab apa yang ingin saya dapatkan gitu. Menjawab kebutuhan saya. Sekaligus memberikan solusi kepada orang-orang yang ingin membuka kepada orang-orang yang membutuhkan produk tersebut. Saya mikirlah gitu. Kira-kira apa gitu ya. Kemudian terfikirlah yang namanya fried chicken. Gitu. Kenapa kok fried chicken? Kenapa kok saya waktu itu mikirnya fried chicken? Karena fried chicken satu itu fried chicken itu produk yang disukai oleh banyak kalangan. Target marketnya itu luas loh teman-teman. Anak-anak suka fried chicken nggak? Suka fried chicken. Ya, dari TK, SD, SMP, SMA, dewasa itu juga fried chicken. Gitu. Itu salah satu yang saya pilih kenapa saya ingin fried chicken usahanya itu karena itu. Karena fried chicken. Terus yang kedua selain target marketnya luas gitu ya, anak-anak, remaja, dewasa gitu. Terus kemudian fried chicken itu bukan produk musiman teman-teman. Bukan produk musiman. Dari pertama kali ada fried chicken masuk ke Indonesia, sampai sekarang fried chicken itu masih tetap eksis. Benar nggak? Masih tetap eksis. Bukan produk musiman. Dari dulu sampai sekarang, yang namanya fried chicken di mana-mana ada. Dan hampir semuanya itu laku. Ya, karena bukan produk musiman. Gitu. Jadi orang itu ketika misalkan pengen beli lauk, fried chicken, pengen makan yang simple, fried chicken. Di outlet fried chicken saya itu alhamdulillah itu kalau anak-anak baru pulang sekolah gitu ya, jam 9, jam 10 mampir ke outlet, makan dulu. Anak TK mampir makan dulu. Pulang ngaji sore makan dulu gitu. Bahkan ini malam tirakatan nih, malam 17, itu alhamdulillah itu yang pesen banyak, yang pesen fried chicken itu banyak. Dan paketan di tempat saya itu 10.000 ada, 8.000, 15.000, 20.000, 27.000. Ayam utuh juga ada, gitu. Saya jual ayam utuh itu mulai 49.000 teman-teman per ekor. Satu ekor 49.000 rupiah. Gitu.
ya. Ayam seperempat kita jual 17.000 udah sama nasi. Ayam seperempat ekor, satu ekor dipotong jadi 4, itu seperempat ekor gede ya, cukup puas kalau misalnya makan itu cukup puas. Itu saya jual paketannya cuma 17.000 rupiah. Untung bang, untung, alhamdulillah ya. Itu. Oke, kembali lagi. Kenapa waktu itu saya milihnya fried chicken? Pertama, fried chicken itu marketnya itu luas. Yang kedua, fried chicken itu bukan produk musiman. Itu. Emang ada produk musiman bang? Banyak. Contoh. Beberapa tahun lalu kita itu diramekan, dunia kuliner itu diramekan dengan adanya Thai tea. Teman-teman masih ingat ya Thai tea ya, teh Thailand ya. Itu di mana-mana ya, yang namanya dari mulai kafe, resto, terus kemudian pinggir jalan, kaki lima ya, gerobakan itu mereka tuh jualan jualan Thai tea, teh Thailand. Aneka macam-macam rasa gitu kan, Thailand. Gitu. Terus sekarang teh Thailand mana? Yang dulu menjamur di mana-mana ada, sekarang hampir sedikit sekali ya yang ada. Sedikit sekali. Gitu. Kemudian dia berjalan hilang, kemudian teh Thai itu hilang. Kemudian digantikan apa? Digantikan sama produk yang lain lagi apa? Ada boba. Benar nggak teman-teman? Boba, minuman boba, ramai booming di mana-mana orang jualan boba. Itu. Dari yang paling mahal sampai yang paling kaki lima itu 8.000, 6.000, 7.000 gitu. Ya, gitu. Terus kemudian mulai jalan, hilang lagi. Kemudian digantikan sama produk yang lain apa? Ada es teh murah 2.500, 3.000 rupiah. Di tempat teman-teman ada nggak coba? Itu banyak banget ya yang jualan teh es teh 2.500 yang dipelopori sama teh kampung itu ya. 2.500 itu yang tadinya kita orang-orang pada jualan es teh itu 8.000 ya, 6.000 itu wah, bubar semuanya, kacau. Pasarnya teh itu kacau dan itu ngefek sama minuman-minuman yang lain. Akhirnya es teh itu jadi raja, rame banget gitu. Gitu. Terus kemarin es teh itu dihajar sama naiknya plastik, naiknya bahan baku gitu ya. Akhirnya 2.500 naik jadi 3.500, ada yang 4.000 gitu. Ya mentok-mentoknya es teh itu 5.000 lah ya. Mungkin teman-teman ada yang berbeda ya, harganya berbeda ya. Mungkin bisa juga gitu. Tapi saya ngalamin, saya waktu itu jualan 8.000 ya, 5.000, 8.000 gitu. Yang besar 8.000, langsung terdistrak, langsung habis gitu. Langsung pasarannya berubah menjadi 2.500 menjadi 3.500. Gitu. Terus sekarang mulai meredup lagi, ya, Sekarang yang mulai rame apa? Teh matcha. Gitu. Tehnya matcha dewek. Teh matcha ya. Teh matcha itu sekarang juga lagi rame lagi. Di mana-mana matcha, di mana-mana matcha. Mungkin karena isunya itu teh matcha itu menyehatkan ya, bikin awet muda gitu kan dan lain-lain lah. Bikin kulit lebih halus misalkan. Nah, ini makanya diserbu sama cewek-cewek sama perempuan gitu. Pokoknya kalau cari minuman tehnya tuh matcha gitu. Gitu ya. Gitu. Nah, itu produk-produk musiman. Kayak dulu itu ada teman-teman yang jualan produk apa itu namanya? Produk seperti ini apa namanya, minuman apa itu, minuman yang hijau namanya apa ya, saya lupa ya. Itu dulu booming rame, hilang lagi gitu. Begitu teman-teman, ini produk musiman gitu. Terus produk musiman apalagi? Produk musiman itu ada juga produk yang FOMO, yang kadang datang terus booming rame, bentar lagi hilang lagi gitu. Digantikan dengan produk-produk yang lainnya. Kak Estiana hadir dari Demak, Jawa Tengah, Masya Allah. Selamat bergabung Kak Estiana. Demak gimana kabarnya nih? Apakah musim hujan? Apakah musim paceklik? Musim panas? Atau musim
banyak duit nih, musim panen. Oke ya, saya sambung lagi ya. Oke. Ya, teman-teman yang mau tanya-tanya boleh saya sambil menjelaskan gitu. Jadi intinya fried chicken, kenapa waktu itu saya milihnya fried chicken? Karena satu, fried chicken itu produk yang marketnya itu luas. Dicintai semua kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, oke. Yang kedua, eh, fried chicken itu bukan produk musiman, ya, bukan produk musiman. Oke, tadi udah saya bahas. Yang ketiga, fried chicken itu dari satu olahan itu bisa dibuat berbagai macam menu. Contoh itu misalkan kalau teman-teman itu tahu apa itu namanya, anak-anak biasanya tuh lebih suka fried chicken original atau yang lain. Kak Yayan, Cilacap hadir, Masya Allah. Yayan mana nih? Kak Yayan ya, Cilacap ya. Cilacapnya mana Kak Yayan? Main ke kantornya Alifa kita di Cilacap ya teman-teman ya. Kalau mau main-main boleh Cilacap. Ya, saya sambil sampaikan lagi. Pertama itu produknya itu marketnya luas. Yang kedua bukan produk musiman. Yang ketiga dari satu produk yang sama itu bisa menjadi produk yang berbeda-beda. Varian menunya jadi macam-macam banyak. Bisa dibikin original. Dari original aja itu nanti bisa jadikan chicken pop, ya, chicken stick, ya, chicken apa itu namanya, eh, kayak kayak skin gitu ya, kulit ayam, gitu. Itu misalkan itu. Terus kemudian dari fried chicken yang sama lagi, ketika ketemunya sama sambel nih, fried chicken original, ya. Ketika ditemukan sama sambel, jadi geprek. Gepreknya luar biasa banget kan sekarang mana-mana itu orang di mana-mana itu jualannya geprek. Dan geprek itu teman-teman, kalau teman-teman pingin fight bener-bener, itu boleh main geprek dengan berbagai macam varian sambel. Emangnya ada sambel apa aja Bang? Ada sambel bawang ya, yang ideal sambel bawang tuh. Ada kemudian sambel gami, ya. Ada kemudian sambel cabai hijau, bisa. Ya. Ada kemudian sambel mata, bisa. Gitu. Ya. Ada juga sekarang yang kombinasinya sambelnya itu pakai sambel ala-ala masakan Padang tuh. Ya. Kalau sambal terasi enak juga, tapi saya kurang merekomendasikan. Sambal tomat juga saya kurang merekomendasikan. Begitu teman-teman. Jadi dari geprek saja nanti teman-teman itu bisa mendapatkan varian-varian yang lainnya. Gitu. Kalau teman-teman nantinya ke depannya mau ya, saya bisa akan siapkan e-booknya ya, buku digitalnya. Nanti teman-teman kalau berkenan nanti bisa saya kasih. Mau nggak saya kasih e-book resep aneka sambelnya, mau nggak? Jadi biar nanti kalau teman-teman eksekusi jualan fried chicken itu nanti varian sambelnya itu macam-macam. Begitu ya. Ini e-booknya seperti ini. Ini e-booknya untuk strategi jualan membangun usaha dari awal ya, dari nol ya, untuk fried chicken. Gitu. Mau nggak kalau misalkan nanti kita buatkan e-book aneka sambelnya, bagi teman-teman yang mau kita kasih, mau nggak? Kalau mau boleh ketik mau ya. Jangan sampai ketinggalan tapi ya. Makanya setiap minggu malam itu pantengin terus di sini tuh. Supaya nanti bisa dapat banyak hal. Oke. Selain tadi untuk chicken original ya, originalnya bisa jadi chicken pop, bisa jadi chicken fillet gitu ya, chicken stick gitu. Chicken original berbagai ini, ayam utuh juga bisa. Lalu yang kedua tadi ketika ketemu dengan sambal jadilah chicken geprek. Ya kan? Jadilah chicken geprek. Oh ya, bagi teman-teman yang dari Cilacap, ya saya kasih informasi,
besok itu Minggu pagi kita itu ada offline-nya ya. Kita ada bongkar ini kelas offline-nya. Jadi kalau teman-teman yang mau, nanti ada kelas offline-nya itu di Cilacap di Hotel Sukun ya. Di Hotel Sukun tanggal 23 Minggu 23 Agustus jam 9 pagi sampai selesai. Nah ya. Itu cuman bayar 50.000, tapi teman-teman akan mendapatkan sebenarnya 50.000 itu nggak bayar ya menurut saya. Karena 50.000 itu nanti akan kembali ke teman-teman lagi. Dapatnya apa aja? Dapat coffee break. 50.000 sebenarnya itu untuk menggantikan coffee breaknya ya teman-teman ya. Dapat snack, dapat kopi, dapat teh gitu, atau salah satunya gitu ya. Terus kemudian dapat e-booknya secara gratis, dapat kemudian juga buku fisik ya, buku saku fisik itu aneka masakan. Itu besok bagi yang Cilacap ya, yang Cilacap ada yang mau ya Cilacap itu hari Minggu tanggal 23 jam 9 pagi sampai selesai. Nanti boleh ketemu langsung sama saya. Ketemu sama saya, nanti kita akan ngobrol panjang lebar terkait gimana caranya strategi membangun usaha fried chicken modal cuma Rp350.000. Dan di dalamnya nanti ada tutorialnya teman-teman ya. Tutorial bikin fried chickennya gitu. Saya mencontohkan perhitungannya bagaimana, detail sekali. Detail sekali. Itu besok hari Minggu tanggal 23 Agustus jam 9 sampai dan selesai. Bagi yang ada di Cilacap boleh nanti kita kasihkan informasi lebih lanjutnya ya. Itu offline. Itu offline jadi langsung ketemu sama saya, nanti kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, diskusi boleh sampai selesai. Gitu ya. Saya boleh diskusi sampai selesai. Kita juga nanti ada video tutorialnya, caranya bikin bagaimana, kita akan kupas. Itu paling tidak itu setidaknya itu ada 3 cara pembuatan fried chicken ya. 3 penepungan itu ada 3 strategi penepungannya. Nanti akan kita bongkar semuanya di kelas besok Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Itu di Hotel Sukun Cilacap. Hotel Butik Sukun ya. Butik Sukun Cilacap. Cari aja teman-teman. Hotel Butik Sukun Cilacap. Nah, nanti akan disampaikan di situ, materinya akan dibongkar dari awal sampai selesai. Ya, kalau lupa teman-teman, nanti tinggal baca e-booknya. Kita juga kasih gratis e-booknya. Gitu. Karena kita lagi baik hati dan tidak sombong. Baik hati dan tidak sombong. Oke, teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Ada Kak Arthur, ada Kak Shirley gitu ya. Oh Shirley, ya. Kayak kemudian Kak Valesa, selamat bergabung Kak Valesa, Kak Caca. Terus kemudian ada Akila. Oke. Akila. Terus kemudian Kak Suci. Ada siapa lagi nah? Kak Salnewera. Kak Noneng, Eli. Oke, selamat bergabung ya teman-teman ya. Kita lagi membahas sesuatu yang luar biasa, menarik. Kita lagi membongkar sesuatu yang tidak akan pernah teman-teman dapatkan di bangku sekolah maupun bangku kuliah. Karena materi ini, yang saya sampaikan ini, yang saya kupas ini, yang saya bongkar ini adalah materi hasil daripada pengalaman pribadi. Strategi pribadi gimana caranya membangun usaha fried chicken gerobakan modalnya mulai Rp350.000. Gimana caranya Bang dapat Rp350.000 itu jualan gerobak kan gitu. Padahal gerobaknya aja 5 juta, padahal gerobaknya aja 10 juta. Makanya belajar di sini. Gitu. Strateginya bagaimana caranya kita bahas. Ya. Jadi dari caranya gimana, dari mencari tempatnya yang bagus bagaimana, terus kemudian cara pembuatan produknya bagaimana gitu. Strategi jualannya biar langsung laris bagaimana caranya gitu. Terus kemudian menetapkan negosiasi dengan orang-orang yang para supplier gimana caranya itu nanti ada dibahas di sini. Gitu ya. Strategi untuk itu seperti itu. Nah. Oke. Oh, Kak Yayan ya, nggak jauh sih Cilacap Barat, paling-paling 2 jam. Ya kan? Saya juga sering ke Cilacap Barat kok. Ilmu itu mahal. Saya ini tadi barusan pulang dari Semarang itu
Untuk apa? Untuk mendatangi guru. Untuk belajar sama guru. Gitu. Ya. Rela dari Cilacap ke Semarang gitu. Itu untuk ngapain? Untuk belajar sama guru saya. Gitu. Ya. Apalagi kalau Cilacap itu Sidoarjo ke sini kecil lah. Cuma 2 jam ya. Semarang 6 jam 7 jam. Gitu. Dan saya rela pulang pergi, ini baru pulang tadi. Maghrib baru sampai rumah, terus kemudian siap-siap, terus sholat, siap-siap persiapan untuk live, untuk sharing sama teman-teman. Gitu. Ya, teman-teman ya. Oke, kita bahas apa lagi nih? Oke, tadi ya terkait ini. Mungkin teman-teman yang tadi selain kemudian fried chicken ya, fried chicken itu ketika bisa bikin original, bisa dibikin berbagai macam varian. Tadi ketika fried chicken ketemunya sama sambel, nah, dijodohkan sama sambel, tunangan sama sambel, atau pacaran sama sambel, itu jadinya chicken geprek, teman-teman. Jadinya apa? Jadinya chicken geprek. Oke. Chicken geprek bisa berbagai macam varian, teman-teman ya. Bisa variannya itu varian ayam bawang, sambal bawang, ya, sambal cabai hijau, geprek sambal cabai hijau, ya, geprek sambal mata, gitu, geprek sambal gami, gitu, geprek sambal tomat misalkan, dan lain-lain. Nah ini teman-teman, itu penting sekali ketika teman-teman itu ingin buka usaha supaya memahami ini ya. Jadi satu olahannya, bikin fried chickennya satu tuh, tapi bisa dibikin variasi macam-macam produk. Itu tadi kalau ketemu sama sambal. Nah, hebatnya lagi kalau kemudian fried chicken ya, ayam crispy itu ketemunya sama saus, itu variannya lebih kompleks lagi teman, lebih banyak lagi. Gitu. Apa aja variannya? Variannya yang pertama itu bisa jadi chicken hot spicy. Nah, chicken hot spicy ini adalah salah satu ayam ya, fried chicken yang menjadi menu andalan tempat saya tuh. Chicken hot spicy. Kalau ketemunya sama saus barbecue jadi chicken barbecue. Gitu. Namanya jadi berubah nih, jadi chicken barbecue yang enggak pedas. Kalau ketemunya sama keju jadi chicken keju. Gitu. Kalau ketemunya sama mozzarella gitu, jadi chicken mozzarella yang dimakan mulur gitu kan. Nah, chicken mozzarella ini kesukaan anak-anak juga itu. Karena nggak pedas tapi sensasi ketika dimakan, kejunya enak, lumer, mantep. Nah, itu. Terus ketika sausnya itu ayamnya gitu, ayamnya potongan ayam itu kemudian diceburin sama saus gitu, jadi ayam nyebur. Ala-ala Ricis. Ala-ala Ricis tuh. Gitu. Kalau ayam kemudian ketemu sama bumbu tabur jadi ayam tabur, ayam cili. Ya, ayam bumbu tabur. Gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi ada kenapa waktu itu kok saya memilihnya kok fried chicken, kenapa kepikirannya fried chicken gitu. Karena satu, itu bukan produk musiman. Yang kedua, ini produknya itu marketnya luas. Tinggal kita nyasarnya itu mau ke siapa. Oh, Bang Iwan, saya pingin jualan fried chicken, tapi saya pingin jualannya itu ke anak-anak remaja. Bisa geprek, bisa saus. Itu kalau remaja. Kenapa kok alasannya ke remaja? Ada yang bilang katanya kalau anak-anak remaja itu duitnya unlimited. Duitnya itu unlimited, teman-teman. Ya. Jadi bisa banget teman-teman itu mau menyasar ke market yang mana nih. Oh, tempat saya kayaknya deket sama sekolahan, saya ingin targetnya untuk anak SMP, anak SMA. Keren. Oh, saya di kampung, kalau saya jualannya tuh harganya 8.000, 10.000 nggak masuk nih. Saya ingin jualan dengan harga 5.000, bisa nggak? Bisa. Diajarin nggak? Tak ajarin. Gitu. Bang mau praktek di tempat situ boleh nggak diajarin langsung, bisa nggak? Bisa. Kita udah sering bikin training ya teman-teman ya. Training di sini udah banyak dari Semarang, dari Jogja pada datang ke sini itu untuk training. Untuk belajar gimana caranya membuat usaha fried chicken. Gitu. Kita training langsung di tempat sini,
Kita langsung ajarin praktek langsung sampai bisa. Bahkan kita dampingi. Kalau misalkan kemudian setelah selesai praktek di sini kok pulang ada kendala, nanti kita bantu. Kita support, kita ajarin sampai bisa. Sampai benar-benar usahanya itu berkembang. Yang penting apa? Kuncinya apa? Satu, apa itu? Rajin nanya. Kuncinya rajin nanya. Gitu. Bang, saya gaptek, saya itu nggak bisa bikin desain. Kita bantu, kita ajarin caranya bikin desain. Mau nggak? Kita desainkan boleh. Gitu teman-teman. Bang, kalau di tempat saya itu, wah, tak jualan 6.000 aja orang pada nawar. Bisa nggak saya jualan 10.000 dapat 3? Bisa. Ya, saya udah pernah jualan chicken 10.000 3. Saya jualan 10.000 4. Jualan 5.000. Jualan 8.000. Jualan 10.000 itu udah tak jalani teman-teman. Ya, udah tak jalani. Gitu. Makanya saya bilang, saya itu melakukan ini, saya itu nggak cuma cerita saja, bukan mendongeng, tapi saya sharing sama teman-teman, karena ini adalah pengalaman saya selama bertahun-tahun membangun usaha dari nol dengan modal Rp350.000. Dan itu akan saya sharing kepada teman-teman malam ini. Gitu. Begitu ya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, yang terus kemudian ingin langsung mendapatkan informasi lengkapnya, ya. Ini hari ini saya lagi bagi-bagi ebook. Ini saya kasih gratis sama teman-teman semua. Sekali lagi saya kasih gratis, saya kasih cuma-cuma. Saya bagikan kepada teman-teman cuma-cuma ebook ini. Ebooknya itu judulnya itu bongkar modal 350.000 jadi juragan fried chicken. Silakan teman-teman nanti boleh akses ini, bisa mendapatkan ini, saya kasih gratis. Yang mau bilang mau, yang mau ketik mau, nanti saya kasih gratis. Gitu teman-teman ya. Terus apa lagi Bang alasan berikutnya kenapa kok waktu itu saya kepikirannya ingin buka usaha fried chicken. Karena usaha fried chicken itu teman-teman, bahan bakunya itu mudah didapat. Bahan bakunya itu mudah didapat. Teman-teman mau beli di pinggir jalan banyak. Mau beli di pasar banyak. Mau beli langsung ke peternaknya juga bisa. Ya, jadi cari barangnya itu gampang, mudah gitu loh. Ya, cuman memang sekarang lagi mahal, Bang. Ya, memang sekarang lagi mahal. Ayam lagi mahal. Kalau di tempat teman-teman berapa tuh sekarang harga ayam? Boleh komen ya. Boleh komen harga ayam sekarang teman-teman berapa coba? Ya. Kalau di tempat saya ini di kampung-kampung saya itu normalnya ayam itu di harga 40-an ya, 40, 41 gitu. Kemarin terakhir paling berat ya angka 38 gitu. Tapi kemarin ketika ada yang libur 1 minggu atau 2 minggu ya itu harga ayam, woi terjun bebas luar biasa. Ada yang jual 19.000, ada yang jual 17.000 ya, luar biasa ya. Gitu. Tapi begitu yang itu mulai jalan lagi, mulai beroperasional lagi, gitu. Harganya naik lagi. Sekarang kalau tempat saya itu di Cilacap itu di 40.000 ya, 40 ribuan ya. Di tempat teman-teman berapa? Coba boleh komen, boleh. Ya. Harga ayam tempat teman-teman berapa coba? Rp40.000 Bang. Oh iya 40.000. Sama berarti ya. Ada yang lebih mahal nggak? Mungkin yang dari luar kota gitu ya, yang di luar Jawa. Kemarin kayaknya ada yang mahal gitu, mahal banget 40, 43, 45 gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Kenapa saya itu berpikir untuk jualan fried chicken karena itu. Ada Kak Ella, selamat bergabung Kak Ella. Kak Caca, selamat bergabung Kak Caca. Ada Kak Arthur 40.000 Bang, iya 40.000 ya. Kak Arthur dari mana itu kok 40.000? Sama dengan sini nggak sih? Jauh nggak sih apa masih Cilacap? Benar Bang, di kampung banyak milih paket ekonomi harga 5.000 laris itu memang. Kalau
Di kampung teman-teman jualannya mahal 8.000, sulit, laku tapi sulit. Makanya kalau di kampung ya ambilnya 5.000 gitu kan. Cuman mungkin teman-teman pertanyaannya gimana caranya harganya ayam lagi mahal tetapi tetap bisa jual 5.000 kan gitu ya pertanyaannya ya. Gitu. Itu teman-teman nanti tinggal setting di teknik pemotongannya saja. Di tempat saya 40.000 sekarang, oh sama Kak Yayan, sama ya. Berarti masih 40.000 ya, sama ya. Mudah-mudahan nanti yang Ono itu, yang tempat yang itu, yang gratis-gratis itu libur lagi, jadi nanti kita bisa, ayam bisa turun lagi tuh, ya. Kemarin sempat turun, kita senang juga itu. Sekarang naiknya luar biasa. Gitu. Gitu teman-teman. Oke. Karena saya pengen ngobrol lagi gitu ya. Ngobrol lagi kenapa kok kalau di kampung saya menyarankan itu kok harganya 10.000, 3, 5.000, 6.000. Teman-teman boleh tinggalkan komen ya. Saya ambil minum dulu. Nah, kenapa kok penting teman-teman melihat peluang gitu ya? Penting untuk menilai atau meriset marketnya kita itu siapa? Apakah ekonominya itu bawah, menengah, atau atas? Kan beda-beda ya teman-teman ya. Kalau di kampung misalkan dengan ekonomi mohon maaf menengah ke bawah gitu. Itu kalau jualannya di atas 5.000 laku, mungkin laku tapi berat. Mungkin laku tapi berat. Gitu. Tapi saya suka yang berat-berat, Bang, boleh. Kalau suka yang berat-berat ya silakan. Gitu. Tapi setidaknya saya tadi udah menyampaikan sama teman-teman, tadi udah saya sharingkan. Kiatnya gimana caranya ketika teman itu, kenapa kok waktu itu saya itu memilih untuk bukannya usaha fried chicken. Tadi ada 4 yang saya ungkap ya teman-teman ya. Pertama apa? Tadi alasannya yang pertama itu karena fried chicken itu target marketnya luas. Bisa anak-anak, bisa remaja, bisa dewasa. Oke, satu ya. Terus yang kedua, fried chicken itu bukan produk musiman. Jadi ketika teman-teman jualan fried chicken, laku gitu, alhamdulillah laku terus gitu ya, itu akan semakin tetap stabil. Karena lauk gitu. Karena lauk. Terus yang ketiga, itu dari satu olahan bisa dibikin berbagai macam variasi menu. Dari satu olahan itu bisa dibikin berbagai macam variasi menu. Gitu. Ini kerennya ini. Terus apa lagi yang keempat? Bahan bakunya itu mudah didapat. Teman-teman mau rumahnya di kampung, pelosok, gunung gitu, tetap nyari ayam itu gampang gitu. Teman-teman mau tempatnya rumahnya itu di kota, gampang banget malahan. Itu. Tempatnya dekat pasar lebih gampang lagi. Gitu. Jadi bahan bakunya itu gampang. Memangnya ada Bang ya, bahan baku yang produk yang bahan baku ya susah banyak. Banyak. Contohnya itu misalkan di tempat saya itu ada misalkan namanya kepiting apa namanya ya? Kepiting tulang lunak. Nah, pernah dengar nggak teman-teman? Kepiting tulang lunak. Gitu. Jadi waktu itu saya tuh sempat ke Kampung Kepiting namanya, di daerah saya itu ada namanya Kampung Kepiting, kita nyebrang naik kapal
naik kapal, nyebrang ke namanya Kampung Kepiting. Di sana itu tempat budidaya kepiting tulang lunak. Nah, sensasinya makan kepiting tulang lunak itu adalah semua bagian dari kepiting itu bisa dimakan. Enaknya itu, keren banget. Jadi teman-teman nggak perlu pecahin tulangnya, capitnya gitu ya, dibuang terus begitu, itu nggak perlu. Karena semua bagiannya dari mulai capitnya, kepalanya, cangkangnya semua bisa dimakan. Kepiting tulang lunak. Dan waktu itu saya diundang ke sana, itu diminta untuk mempraktekkan caranya membuat kepiting tulang lunak crispy. Jadi kepiting itu ditepungin gitu, jadi diolehin pakai tepung, di crispy, terus kemudian disiram pakai saus asam manis itu mantap banget. Makannya itu di pinggir kali ya, di pinggir kali sana itu ada laut gitu, di pinggir laut, di kayak hutan bakau kayak gitu. Kayak di hutan bakau gitu tuh asik banget teman-teman. Sensasinya keren banget. Nah, sayangnya kelemahannya adalah kepiting tulang lunak itu tidak ada setiap waktu. Jadi kelemahannya itu, jadi ketika misalkan saya itu harus ke sana tuh, harus ke Kampung Kepiting, saya ingin makan kepiting tulang lunak, itu ketika saya harus ke sana itu harus telepon dulu. WA dulu jauh-jauh hari, Kak saya mau makan kepiting tulang lunak gitu. Adanya kapan gitu. Nanti kita ke sana janjian, nanti mereka siapkan. Dan belum tentu ada ketika kita nggak janjian gitu, sewaktu-waktu datang belum tentu ada. Belum tentu ada kepiting tulang lunaknya, belum tentu ada. Gitu. Teman-teman udah pernah makan belum? Kepiting tulang lunak crispy, asam manis. Mantap teman-teman. Kepiting dibikin crispy, pakai tepung crispy, disiram pakai saus asam manis, semua bagian dari kepiting bisa dimakan, bisa dikonsumsi. Tanpa perlu bawa palu, tanpa perlu bawa capit untuk memecahkan, itu nggak perlu. Gitu kan biasanya bawa tang ya, krek gitu buat dipecah dimakan gitu. Ini nggak perlu teman-teman. Gitu. Oh ya, untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih sudah bergabung. Malam ini kita sampai jam 9 ya teman-teman ya, karena jam 9 mungkin teman-teman ada yang udah mulai ini apa namanya? Merdeka kayak gitu ya. Udah mulai merdeka gitu. Jadi kita cuma sampai jam 9 saja. Gitu. Oke. Alasan lain lah ya, alasan lain lagi teman-teman. Selain kemudian waktu itu kenapa kok saya mikirnya kok fried chicken gitu. Selain 4 hal tadi itu. Satu, yang pertama tadi apa? Karena fried chicken itu marketnya luas. Ya, marketnya luas. Yang kedua, fried chicken itu bukan produk musiman. Yang ketiga, menunya itu dari satu olahan itu bisa dibikin berbagai macam jenis menu. Ya. Terus yang keempat itu bahan bakunya mudah didapat. Jadi katakanlah teman-teman hari ini malam ini tuh udah siap nih. Oke, saya siap. Bang Iwan saya punya uang 350.000. Besok saya mau action, saya mau cari ayamnya, insya Allah langsung dapat. Karena bahan bakunya mudah didapat. Coba bayangkan ketika teman-teman itu jualan sesuatu, terus kemudian ketika ada pesanan dari orang gitu ya, oh Mas atau Bang saya tuh mau beli pesan untuk hajatan, untuk acara kumpul-kumpul, untuk acara ulang tahun, untuk acara syukuran gitu. Saya ingin pesen 200 porsi, 200 box untuk besok ya gitu. Bayangkan kalau kemudian bahan bakunya tuh susah didapat. Ketika dapat pesanan sampai 200 porsi gitu ya, aduh mohon maaf Pak, nggak ada bahan bakunya, mohon maaf nggak ada barangnya, mohon maaf kita nggak bisa menerima pesanan. Kan sayang teman-teman, ya kan? Kayak tadi contohnya misalkan kayak yang tadi saya cerita terkait Kampung Kepiting tuh.
Kepiting tulang lunak, ada pesanan 100 misalkan. Kepitingnya belum jadi, kepitingnya belum ada yang lunak. Maka tidak bisa dijadikan, nggak bisa menghasilkan cuan hari itu. Kenapa nggak bisa menghasilkan? Karena produk atau bahan bakunya itu nggak ada. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, jadi beberapa alasan tadi itu penting sekali ketika teman-teman ingin membangun sebuah usaha. Gitu. Ketika teman-teman ingin membangun usaha, langkah-langkah tadi itu penting sekali untuk teman-teman cermati. Gitu. Saya mau resep sambal dan macam-macamnya boleh kalau nanti ya kalau udah siap tak pantengin terus live-nya biar nanti ketika udah siap nanti kita langsung bagi-bagi. Gitu. Oke teman-teman ya. Oke kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut. Apa alasan lagi yang lainnya lagi selain kemudian tadi 4 alasan tadi Bang? Gitu. Kenapa kok Bang Iwan gue tuh tertarik untuk jualannya fried chicken gitu. Dan kenapa kok jualannya fried chicken gerobakan gitu? Karena fried chicken gerobakan itu modalnya relatif kecil teman-teman. Modalnya relatif kecil. Ya. Terus potensi keuntungannya itu jauh lebih besar. Kenapa? Ketika misalkan kita menempati sebuah tempatnya itu coba 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, kok nggak worth it, nggak sesuai dengan ekspektasi kita bisa pindah dengan mudahnya. Berbeda kalau teman-teman itu buka usaha langsung pakai ruko, sewanya mahal. Begitu buka, sewa 1 tahun, sewa 5 tahun. Begitu buka, kok ternyata nggak sesuai ekspektasi. Lakunya nggak sesuai yang kita harapkan. Gitu. Mau 1 bulan mau ditutup sayang. Karena kontrakannya 1 tahun, 5 tahun. Gitu. Mau dilanjutkan, tekor gitu misalkan. Nah, maka saya memutuskan waktu itu adalah kayaknya gerobakan nih yang paling enak. Di samping memang modalnya waktu itu belum memungkinkan. Berapa modal saya waktu itu? Rp350.000. Beneran Bang 350? Beneran. Dan saya nggak lagi omong kosong, saya nggak lagi berbohong gitu. Tuh, makanya teman-teman saya kasih ebook ini gratis gitu. Supaya teman-teman nanti bisa bongkar semuanya, bisa bahas semuanya satu persatu, bisa dibuka satu-satu. Dan saya udah naruh di situ ada ada link yang bisa dihubungi di situ nantinya. Ketika teman-teman nanti ingin tanya-tanya detail, ada kendala, boleh tanya langsung. Keren nggak teman-teman? Dan ini tadi ebooknya itu sekali lagi saya kasih sama teman-teman itu gratis. Gitu ya, gerobakan. Terus apa lagi konsep jualan gerobakan itu teman-teman, ketika posisinya itu mau pindah tempat jualan itu mudah, termasuk ketika teman-teman itu berpikir untuk jualan di tempat-tempat yang sedang ramai. Contohnya misalkan di CFD, Car Free Day. Teman-teman ada ya Car Free Day ya. Kalau pakai gerobak itu gampang, bawanya mudah. Gitu. Mindahnya itu gampang. Gitu teman-teman. Ya. Bawanya untuk bawa untuk pindah memastikan tempatnya itu gampang. Itu kalau gerobakan. Makanya waktu itu saya berpikir jualannya pakai gerobak. Gitu ya. Oke. Waktu itu saya jualan di bazar-bazar, jualan di CFD juga. Gitu. Untuk memperkenalkan produk kita, untuk menjual produk supaya lebih masif lagi penjualannya, supaya lebih banyak dikenal sama orang-orang di sekitar kita, di wilayah-wilayah kita. Gitu ya. Itu karena posisinya gerobak itu bisa dipindah-pindah, maka mempermudah kita itu untuk mendapatkan atau menjemput bola lah bahasanya lah ya. Atau untuk kita tuh belajar jualan lebih masif lagi.
bisa dibawa-bawa, bisa dipindah-pindah, gitu. Itu kenapa waktu itu saya berpikiran, gerobakan nih, modalnya relatif terjangkau, terus berpotensi bisa mendapatkan lokasi yang gratis, gitu. Bisa berpotensi mendapatkan lokasi yang gratis, gitu. Namanya juga modalnya terbatas ya, modalnya cuma 350.000. Ya cari tempat yang nggak bayar juga banyak kok. Masih banyak tempat-tempat yang mereka tuh nggak pasang tarif gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Tinggal kita sesuaikan sama tempatnya. Maka saya nggak mengajarkan kepada teman-teman, saya nggak mengajak kepada teman-teman jualan sekedarnya. Justru saya berharap teman-teman itu kalau misalkan memang mau all out jualan, mau all out untuk mendapatkan rezeki, mau all out untuk mendapatkan bisnisnya lebih powerful gitu. Maka cari tempat yang strategis. Cari tempat yang banyak dikunjungi oleh orang-orang yang mencari produk Anda. Supaya orang-orang lain itu ketika ingin menemukan produk Anda itu lebih mudah. Lebih mudah ditemukan. Gitu. Emang boleh Bang gratis? Bisa saja. Tinggal kita coba menemukan. Wah nanti jangan-jangan mahal, enggak juga. Nyatanya saya itu bisa mendapatkan kok tempatnya gratis. Yang penting kita ngomongnya baik-baik, yang penting kita mau tanggung jawab terkait kebersihan gitu. Nyarinya di mana? Tempat di mana-mana yang menurut teman-teman strategis. Yang saya sarankan adalah teman-teman nyari tempat yang strategis itu seperti ini. Satu ya teman-teman ya. Satu itu cari tempat yang padat penduduk. Jadi sekitar tempat jualannya teman-teman itu, ya, tempat teman-teman mau jualan pakai gerobak itu cari tempat yang padat penduduk, dekat perkampungan, ya. Terus kemudian perkampungannya itu warganya padat banyak. Bila perlu malah dalam satu titik tempatnya teman mau buka usaha itu dikelilingi sama penduduk-penduduk yang cukup padat di daerah tersebut. Apalagi yang kedua itu dekat sama sekolah-sekolahan. Sekolah SD, sekolah TK, sekolah SMA, nggak ada masalah. Gitu. Ya. Terus apa lagi? Cari tempat ya yang ada dekat sama perkantoran. Gitu. Namanya orang-orang kantoran itu jualan apa? Mau makan chicken banyak. Nyatanya saya juga sering ya, tempat saya itu sering dapat pesanan-pesanan itu dari orang-orang yang dari kantor-kantor gitu, untuk kumpul-kumpul, untuk berbagi gitu, untuk Jumat berkah gitu, pondok itu untuk Jumat berkah, terus kemudian masjid-masjid untuk Jumat berkah gitu. Kalau misalnya satu orang itu untuk Jumat berkah katakanlah dia mau berbagi 10 saja, 10 pok, dan hari itu misalkan ada 20 orang yang berbagi 10 pok kali 20 200 teman-teman, 200 box loh. 200 box, kalau satu box kita nggak usah muluk-muluk ya, kita ngambil untung 2000 aja, 2000 kali 200 box 400.000. Keren nggak teman-teman? Ini jelas teman-teman salah satu potensi ketika teman-teman itu ingin membuat atau menjual ya, atau membuka usaha fried chicken. Boleh nggak kita jualan di depan rumah? Boleh, silakan aja. Cuma kalau saya sarankan, kalau untuk coba-coba ya silakan. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen serius, pengen all out, cari tempat yang strategis. Biar capeknya teman-teman itu terbayarkan dengan mendapatkan keuntungan. Gitu. Daripada tanggung gitu ya, dan all out sekalian dapatkan keuntungan. Oke, yang baru bergabung ada Kak Manuel, Kak Caca. Selamat bergabung Kak Caca, Kak Mama Unlock. Dari mana nih Mama Unlock? Ada Kak Eli, selamat bergabung Kak Eli.
Ya, boleh tinggalkan komentar, boleh tanya-tanya, boleh. Yang mau e-booknya gratis, nanti saya kasih e-booknya secara cuma-cuma. Oke. Yang mau resep aneka masakannya, boleh nanti chat. Yang mau belajar langsung secara offline, boleh nanti belajar langsung secara offline kita di tanggal 23 ya teman-teman ya. 23 Agustus 2026. Kita akan belajar dari jam 9 pagi di Hotel Butik Sukun. Hotel Butik Sukun. Cari aja di map itu Hotel Butik Sukun. Ya. Nanti kita ketemu sama saya langsung, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Nanti akan saya kupas juga strategi saya itu bagaimana. Bukan hanya yang ada di buku. Kalau pertemuan offline itu memang enaknya ya, karena offline itu memang kita ngupasnya itu lebih dalam. Tanyanya juga lebih puas gitu, karena ketemu langsung ya. Jadi sharingnya itu lebih berbobot lagi gitu. Nah, cuman kelemahannya kalau offline itu nanti teman-teman memang harus datang ke sini. Jadi kalau yang luar kota pun harus ke sini. Ya memang yang namanya belajar itu kita harus yang mengejar ilmunya, Ibaratnya kalau orang tua bilang itu ya apa ya bahasanya ya, orang tua bilang ya. Kalau kita ingin menimba ilmu, ya kita harus mendatangi sumurnya kayak gitulah ya, kurang lebih lah ya. Kita harus mendatangi sumurnya gitu, bukan sumurnya yang mendatangi apa namanya yang membutuhkan gitu, yang mau mencari airnya gitu kan. Begitu ya teman-teman ya. Kalau saya pengen jualan tapi masih malu, iya. Awal-awal masih malu. Nanti kalau lama-lama malah semangat gitu. Kenapa semangat? Karena enak, dapat cuan itu enak. Dapat cuan itu enak. Ya. Kan kalau tidur itu enak tapi kan nggak dapat duit. Ya kan? Tiduran itu enak tapi nggak dapat duit. Kak Lia, selamat bergabung yang udah bergabung. Ya, kalau misalnya teman-teman mau bantu share-share, boleh ya. Silakan teman-teman boleh share-share, boleh informasikan ke teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang lain, teman, kerabat, sahabat itu yang mungkin membutuhkan informasi ini. Mungkin dia itu ingin punya usaha, mungkin dia itu ketika gabung di sini, ketika ikut sharing malam hari ini, dia itu terinspirasi untuk membuka sebuah usaha dan menjadi sebuah peluang usaha baru bagi dia, ya. Dan kemudian bisa menghasilkan untung yang luar biasa banyak, gitu. Maka Anda akan kecepatan dapat pahalanya insya Allah ya, gitu. Begitu teman-teman. Kalau di kelas offline kita itu nanti juga membahas masalah tutorial cara pembuatannya itu ada, gitu. Jadi nanti kita akan membahas tutorial pembuatannya bagaimana. Kita itu memakai 3 teknik teman-teman ya. Teknik 1, teknik 2, teknik 3. Dan dari ketiga teknik ini ya, ini ada satu teknik yang paling sering digunakan oleh penjual fried chicken baik yang gerobakan maupun yang skala resto. Nah, di antara tiga strategi ini itu adalah ada satu teknik yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh siapapun meskipun Anda itu nggak pernah masak sekalipun atau nggak bisa masak sekalipun, jadi anti gagal. Di antara 3 teknik ini nanti juga akan saya kupas salah satu teknik pembuatan fried chicken ini yang dijamin anti gagal, simple banget. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena waktu itu kita itu diundang ke Semarang ya teman-teman ya. Diminta untuk ngajarin beberapa, kita buka kelas di sana.
diminta untuk membuka kelas di sana. Kita datang ke sana. Saya lupa namanya siapa ya, saya nggak menyebutkan namanya aja. Nah, saya lupa namanya. Waktu itu salah satu pesertanya itu adalah laki-laki, gitu. Laki-laki, terus kemudian dia menghampiri saya, Bang, saya itu saya udah buka fried chicken. Saya udah ikut kelasnya Bang Iwan yang online gitu. Kita ada kelas online-nya ya, gratis juga ya. Kelas online-nya gratis gitu, saya ikuti, terus kemudian karena saya udah PHK, baru kena PHK Bang, saya tuh pingin buka usaha chicken geprek gitu, dia bilang seperti itu. Dia pingin buka usaha chicken geprek, kemudian setelah mengikuti kelas online saya, dia tuh langsung eksekusi membuka usaha, langsung jalan gitu, langsung buka warung, jadi dine in ya, makan di tempat, bisa dine in, bisa take away, bisa makan di tempat, bisa juga dibungkus pulang. Nah, singkat cerita dia tuh ngomongnya gini, tapi saya tuh baru bisa menggunakan teknik yang ini Bang gitu. Loh, kenapa nggak menggunakan teknik yang ini gitu, saya bilang. Kenapa nggak menggunakan teknik yang kedua, saya bilang. Dia bilang kayak gini, karena kalau saya teknik yang kedua, saya tuh belum mampu Bang gitu. Tangan saya belum luwes gitu. Nah, saya tuh selama ini nggak pernah masak gitu. Saya laki-laki nggak pernah masak gitu. Tapi saya serius pingin buka usaha gitu. Dia bilang seperti itu. Terus kemudian akhirnya saya menggunakan teknik yang ketiga Bang. Tapi alhamdulillah berhasil gitu. Dan teknik yang ketiga itu simple banget teman-teman. Praktis, gampang banget dilakukan tuh gampang banget. Dijamin anti gagal, dijamin anti bantat, dan praktis banget. Gitu. Mau nggak teman-teman ajarin? Mau nggak? Saya tuh punya 3 tutorialnya nih yang berbeda-beda nih. Ya. Pokoknya kalau pakai teknik yang ketiga ini teman-teman itu nggak bisa-bisanya teman itu. Meskipun teman-teman itu hanya bisanya itu merebus air gitu. Merebus air aja kadang gosong. Gitu. Itu menggunakan teknik yang ketiga, insya Allah pasti berhasil. Pasti hasilnya kriwil, pasti layak jual. Gitu. Ya, ini teknik yang ketiga. Gitu. Dijamin berhasil, dijamin hasilnya itu menarik. Gitu. Nah, ini orang yang jauh-jauh itu datang ke saya itu hanya untuk menyampaikan itu ternyata. Intinya dia itu berterima kasih, udah diajarin gini, walaupun saya itu cowok, walaupun saya itu nggak bisa masak, itu walaupun saya selama ini hanya bisa bikin telur dadar gitu ya, gitu. Itu tapi alhamdulillah dengan teknik yang saya ajarkan yang ketiga itu bisa menjadi sebuah peluang usaha yang cukup menjanjikan teman-teman. Gitu. Keren nggak? Keren kan? Gitu. Nah, maka teman-teman pun yang berminat untuk belajar gitu ya, itu nanti belajar online, bisa belajar offline. Gitu. Cuman bedanya memang kalau belajarnya offline itu memang langsung tatap muka sama kita langsung ketemu, ngobrolnya lebih enak, tetapi ya memang harus ada biaya yang dikeluarkan. Karena kan kita harus nyewa hotel, ya kan? Harus ada nyewa konsumsi, ya kan? Ada snacknya, ada minumannya gitu. Ada makanannya kan gitu. Jadi harus bayar itu. Tapi untuk besok, khusus besok itu kelasnya itu di Minggu tanggal 23 Agustus 2026 jam 9, kita itu acaranya menurut saya gratis sih. Mau cuma bayar 50.000. 50.000 itu juga nanti akan kembali ke teman-teman. 50.000 itu apa? Itu untuk snack. Untuk snack, untuk bayar tempat pelatihannya di hotel, untuk teh atau kopinya gitu. Itu 50.000 itu menurut saya nggak bayar lah ya, gratis lah ya. Itu karena 50.000 itu kembali ke teman-teman semuanya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ada nggak dari sekian banyak ini yang udah bergabung? Ada Kak Kesha, ada Kak Ai ya, yang udah bergabung itu ada nggak yang sudah buka fried chicken? Udah buka usaha fried chicken atau bukan fried chicken juga nggak apa-apa deh. Usaha apa gitu mungkin yang teman-teman ada yang udah buka usaha, tapi mungkin ada yang mau tanya-tanya gitu, mau ngobrol-ngobrol gitu ya, boleh. Sambil nunggu teman-teman
yang mau bertanya, ini saya ingin menyampaikan lagi, bagi yang baru bergabung, kok ingin mendapatkan bukunya, nanti saya siapkan bukunya. Saya berikan buku bongkar modal 350.000, jadi juragan fried chicken. Ya, jadi ini kisah saya sendiri, saya tulis sendiri untuk teman-teman itu bisa belajar. Tujuannya apa? Bukan kemudian saya paling pinter, bukan kemudian saya paling hebat, tapi saya itu ingin berbagi sama teman-teman supaya langkah-langkah yang sudah saya lakukan itu bisa diduplikat sama teman-teman. Teman-teman berjalannya itu udah lebih mudah karena udah ada yang nuntun bahasanya. Itu ibaratnya kalau kita itu ingin jalan ke pasar, ya, tapi awalnya belum tahu nih, belum tahu jalannya lewat mana, nanti melangkahnya dari mana, yang perlu dibawa apa saja, gitu, yang perlu dipersiapkan apa saja. Ibaratnya kalau belum tahu jalannya, itu kan paling tidak kalau teman-teman kemudian mau pergi ke pasar, kok dituntun, atau diajak, atau ditunjukin sama orangnya udah pernah ke sana, atau udah sering ke sana, maka peluang atau potensi teman-teman itu untuk kesasar bahasanya ya, atau potensi teman-teman itu untuk gagal itu jauh lebih kecil dibandingkan kalau teman-teman belum tahu ilmunya, belum bisa, belum paham, nggak ngerti, tapi jalan sendiri, itu potensi gagalnya lebih besar. Tapi kalau dituntun, maka potensi gagalnya itu lebih kecil. Gitu. Saya nggak pernah menjanjikan sama teman-teman buka usaha itu pasti untung nggak. Gitu. Nggak ada jaminan. Gitu. Semuanya itu tergantung teman-teman, tergantung bagaimana teman-teman untuk menjalankannya, bagaimana teman-teman untuk melakukan treatmentnya, gitu. Bagaimana teman-teman untuk mencari tempat yang strategis, mengolah makanan dengan baik, menyajikan dengan tepat, mempromosikan dengan baik, hasilnya akan teman-teman sendiri petik sendiri. Gitu teman-teman. Oke, masih ada sekitar 9 menit ke depan. Bang, kadang ayam itu ada yang kurang matang, gimana caranya? Ayam nih ya. Ayam ketika goreng fried chicken, kadang itu hasilnya dalamnya kurang matang, itu kemungkinan terjadi adalah satu, ya, apinya terlalu besar. Ya, kemudian pertama itu apinya terlalu besar. Kenapa kok kalau terlalu besar itu bisa berpotensi dalamnya kurang matang? Karena begini teman-teman. Ayam sudah dimarinasi, kita goreng. Posisi minyaknya terlalu panas atau apinya terlalu besar. Maka ketika digoreng, ya, yang digoreng kan otomatis awalnya dari luarnya dulu ya teman-teman ya. Ini ayam ini diselimuti sama tepung kan. Yang pertama digoreng kan tepungnya dulu kan, tepungnya kegoreng gitu baru kemudian masuk ke dalam. Ketika apinya kepanasan atau minyaknya terlalu panas, maka lapisan tepungnya itu matang dulu, ya. Maka warnanya kan ketika udah matang warnanya akan golden brown, betul nggak? Akan coklat keemasan gitu. Maka orang itu akan melihatnya ini udah matang gitu. Ternyata begitu ini udah diambil diangkat, karena minyaknya terlalu panas, maka dalamnya belum matang. Oh kalau begitu berarti jangan diangkat dulu bang. Boleh jangan diangkat dulu, tapi kalau nggak diangkat dulu, maka berpotensi tepungnya luarnya itu jadi cenderung gelap atau gosong. Tampilannya jadi nggak menarik teman-teman. Itu kejadian pertama ketika dalamnya belum matang, pada luarnya udah crispy, itu biasanya satu karena ayamnya atau posisi minyaknya itu terlalu panas atau terlalu besar apinya. Itu yang pertama. Ya. Penyebab ayam itu luarnya sudah matang tapi dalamnya belum matang. Kemungkinan yang kedua, teman-teman. Kemungkinan yang kedua. Ya. Kemungkinan yang kedua itu adalah ayamnya udah dimarinasi, itu posisi ketika mau digoreng itu masih beku atau belum netral atau belum siap towing atau belum selesai di towing. Maka luarnya normal netral tapi dalamnya itu masih beku, masih dingin. Nah,
Ketika ayamnya masih beku ini kemudian tetap diproses penggorengan, proses penepungan dan penggorengan, maka berpotensi luarnya sudah matang, luarnya kena panas sehingga matang, tapi dalamnya yang tadi masih beku itu nggak kesentuh sama panasnya minyak. Sehingga luarnya itu kering, luarnya itu gosong, tapi dalamnya itu masih mentah. Itu potensi yang kedua. Potensi yang ketiga teman-teman. Potensi yang ketiga adalah kemungkinan yang ketiga adalah posisinya minyak gorengnya terlalu sedikit. Jadi ibaratnya ini misalkan ini minyak goreng nih ya. Ayamnya ketika dimasukin penggorengan ini masih cuman kegoreng separuh, sebagian saja. Yang terjadi apa akhirnya? Bawahnya udah gosong karena nempel sama tempat penggorengan. Tapi atasnya ini belum kesentuh sama minyak sama sekali. Dibalik dong Bang, boleh dibalik, tapi dibalik pun belum tentu nanti matangnya itu seimbang. Ya teman-teman. Jadi 3 kemungkinan itu, 1, apinya atau minyaknya terlalu panas. Ya. Yang kedua ini potensi ayamnya masih beku. Ayam marinasi masih beku. Yang ketiga, ini juga berpotensi ya atau terjadi ketika minyak gorengnya terlalu sedikit atau terlalu pelit. Gitu. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika teman-teman memahami ini, ya, maka teman-teman bisa mengerti gitu. Kapan harus menggoreng dengan baik, kapan harus menampilkan olahannya itu menjadi sesuai yang diinginkan sama konsumen. Begitu. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Ada yang udah siap-siap mau merdekaan, mau 17 Agustus. Oke. Intinya teman-teman, pada kesempatan malam hari ini terima kasih sudah bergabung. Ya, kita udah sharing-sharing malam hari ini. Luar biasa, teman-teman ya. Kita tetap menghormati hari ini malam Senin ya. Malam Senin kita merdeka ya, 17 Agustus 2026. Berarti kita itu udah menginjak 81 tahun merdeka ya. Berapa? 81 tahun ya. 81 tahun kemerdekaan. Mudah-mudahan dari kemerdekaan ini, peringatan kemerdekaan ini, kita itu bisa terbebas dari penjajahan gitu ya. Penjajahan terhadap terbelenggunya oleh ego, penjajahan terhadap terbelenggunya kita itu oleh pemikiran-pemikiran yang membebani otak kita sehingga kita itu nggak bisa maju, terbebani oleh atau terbelenggu oleh beban-beban ya, hutang-hutang. Nah gitu ya, masih punya hutang, mudah-mudahan hutangnya cepat lunas gitu ya. Yang masih belum punya bisnis, mudah-mudahan cepat punya bisnis. Yang masih ragu-ragu untuk memulai, mudah-mudahan segera eksekusi. Ya, karena ketika teman-teman memulai sebuah usaha, memulai langkah baru, kemungkinan yang terjadi adalah bisa berhasil, bisa gagal. Tapi kalau teman-teman nggak eksekusi, nggak melakukan apapun, sudah dipastikan Anda gagal. Setuju teman-teman? Oke, karena udah malam, mudah-mudahan di tahun 2026 ini, di ulang tahun Indonesia yang ke berapa ini? 81, kita semakin jaya, ekonomi semakin membaik, ya, terus kemudian kita semakin menjadi insan-insan yang bermanfaat. Sampai ketemu di pekan depan, Minggu, ya, malam Senin jam 19.30. Jadi kita setiap Minggu malam kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing, kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol, kita membahas banyak hal tentang dunia usaha, khususnya fried chicken. Begitu teman-teman, sampai ketemu lagi di minggu depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!